Bayangkan negara mengeluarkan 700 miliar dolar uang pajak rakyat bukan untuk menyelamatkan rakyatnya, tapi untuk menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan yang justru menjadi penyebab krisis itu sendiri. Ini bukan skenario fiksi, tapi ini benar-benar terjadi di Amerika Serikat pada 2008 dan direkonstruksi secara dramatis dalam film Too Big to Fail, garapan sutradara Curtis Hanson. Film ini mengangkat beberapa minggu menjelang kebangkrutan Lehman Brothers sampai pemerintah Amerika Serikat itu akhirnya menggelontorkan dana talangan lewat program CARP. Tokoh sentralnya itu adalah Menteri Keuangan saat itu, Hank Paulson, yang diperankan William Hurt bersama Ben Bernanke dan Timothy Geithner berusaha mencegah keruntuhan total sistem keuangan global. Nah, kenapa aku pilih strukturalisme untuk bedah film ini? Karena perspektif inilah yang akar pemikirannya itu dari Karl Marx, melihat sistem ekonomi kapitalis global itu bukan sekedar latar belakang cerita, melainkan sebagai struktur yang menentukan perilaku semua aktor di dalamnya, termasuk juga negara. Seperti yang dijelaskan Balan dan Dillman dalam bukunya, negara dalam pandangan strukturalis itu bukan wasit netral di atas kepentingan ekonomi. Negara itu justru punya kedekatan struktural dengan kelas pemilik modal, sementara kelas pekerja dan masyarakat biasa itu jarang punya kursi di meja pengambilan keputusan. Dan kalau kita nonton Too Big to Fail dengan lensa itu, banyak sekali detail yang tadinya itu kerasa biasa aja, jadi punya makna lain gitu. Oke, jadi aku akan bahas pertama soal siapa yang duduk di ruang krisis itu. Hank Paulson itu bukan birokrat karir biasa. Sebelum jadi Menteri Keuangan, dia ini adalah CEO Goldman Sachs, salah satu bank investasi terbesar di dunia. Ketika dia melepas sahamnya untuk masuk ke pemerintahan, dia tetap mendapat keuntungan ratusan juta dolar secara bebas pajak. Theo Derricon dalam bukunya Global Political Economy itu menyebut fenomena semacam ini tuh sebagai ciri khas instrumental Marxisme, dengan adanya hubungan personal antara kapitalis dan pejabat publik, dan juga perpindahan orang antara dunia bisnis dan pemerintahan, yang menjelaskan mengapa kebijakan negara itu cenderung berpihak pada kepentingan pemilik modal. Jadi ketika Paulson ini akhirnya memutuskan menyelamatkan bank-bank besar, itu bukan kebetulan personal, tapi cerminan siapa yang secara struktural memang dekat dengan kekuasaan negara. Dan yang kedua, terkait konsep Too Big to Fail itu sendiri sebenarnya adalah pengakuan struktural. Film ini tuh menunjukkan negara itu merasa terpaksa menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan itu, bukan karena pilihan ideologis, tapi karena keruntuhan mereka itu akan meruntuhkan seluruh sistem. Ini sejalan dengan apa yang oleh Kohn disebut Marxisme struktural, jadi yang dimana negara itu memang punya otonomi relatif dari kelas kapitalis, tapi otonomi itu terbatas, karena pada akhirnya negara tetap terikat menjaga keberlangsungan sistem kapitalisme itu sendiri. Uang talangan itu diberikan tanpa syarat ketat soal bagaimana bank itu harus menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dan di akhir film, kita lihat sendiri kekhawatiran Bernanke soal apakah bank-bank itu benar-benar akan meminjamkan uangnya. Jadi, struktur kapitalisme yang diselamatkan di sini gitu, bukan rakyat yang terdampak. Dan yang ketiga, ini poin yang menurut aku itu paling penting gitu. Film ini tuh punya titik buta yang justru mengonfirmasi analisis strukturalis. Sepanjang durasi film, kita itu nyaris nggak pernah melihat nasib pekerja yang di PHK, keluarga yang kehilangan rumah karena kreditnya macet, atau masyarakat kelas pekerja yang menanggung akibat krisis. Kamera itu terus-menerus berada di ruang rapat elit, bukan di jalanan gitu. Beberapa kritik, salah satunya dari World Socialist website, itu menyebut film ini menempatkan Paulson sebagai pahlawan tunggal yang menyelamatkan negara, seolah krisis ini itu murni soal keberanian keputusan individu, bukan produk dari struktur ekonomi yang timpang selama puluhan tahun. Dan kalau kita kembali ke Balan dan Dillman, ini itu persis yang mereka sebut sebagai bentuk manipulasi ideologis atau false consciousness, yang dimana krisis struktural itu direduksi jadi kisah heroik personal. Jadi sehingga penonton itu diarahkan untuk kagum pada penyelamatnya, bukan mempertanyakan sistem yang membuat penyelamatan sebesar itu diperlukan gitu. Jadi kalau kita tarik nih benang merahnya, Too Big to Fail itu adalah studi kasus yang menurut aku pas gitu untuk strukturalisme. Kenapa? Karena film ini tuh memperlihatkan bagaimana kapital yang terkonsentrasi di segelintir lembaga finansial punya kekuatan memaksa negara bertindak demi kepentingan mereka.
bagaimana negara pada akhirnya tetap berkomitmen menjaga kelangsungan sistem kapitalis meski sistem itu sendiri yang menciptakan krisis, dan bagaimana juga narasi populer itu cenderung menyembunyikan ketimpangan struktural di balik kisah individu. Jadi krisis 2008 ini bukan cuma sekedar cerita tentang beberapa bankir serakah atau satu pejabat yang berani mengambil keputusan sulit. Ia adalah meminjam istilah para strukturalis, konsekuensi yang memang sudah tertanam dalam struktur itu sendiri.